tupuang tulaki nai mapasare totemo saelakona. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kamu. Mari kita mendengarkan bersama-sama litani mengenai realitas hidup manusia. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Roma 14 ayat 7 sampai 9. Kita mengangkat pujian Allah peduli. Liturgi ibadah pagi ada di panduan yang ada di Almh. Supaya ibu bapak yang sudah duduk di Almh, mari kita mengangkat pujian banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita mohon pertolongan Allah. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini, di pelataran duka cita di tempat ini, kami datang menghampiri hadirat kekudusan-Mu. Sebagai satu bukti kami menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Dan juga sebagai bahagia, kami mohon pengasihan kemurahan Tuhan, supaya seluruh yang akan kami lewati hari ini dapat terlaksana dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Bapa kekasih, kami akan melandasi ibadah kami pada saat ini dengan firman kebenaran-Mu. Engkau berkuasa atasnya. Roh Kudus yang Kau tempatkan pada masing-masing kami akan menuntun kami untuk dapat mengerti setiap firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai pada saat ini. Mampukan Tuhan untuk dapat menyampaikan firman kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan supaya setiap perkataan firman Tuhan ini kami semua mengaminkan di dalam kehidupan untuk kami lakukan. Bapa kekasih, bersabdalah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar saat ini terambil dari Mazmur 40 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9.
Mazmur 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menoleh dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang yang mengikuti para pembohong. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-perbuatanmu yang ajaib dan rencanamu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada kurban sembelihan akan sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam lubuk hatiku. Amin firman Tuhan. Susimoto tu kadang napong matua rampolako kita selanasang. Kita telah membaca dan kita akan sejenak merenungkannya dengan satu tema, penyertaan Tuhan tak pernah berubah. Penyertaan Tuhan tak pernah berubah. Keluarga sidang perkabungan yang dikasih oleh Tuhan bertelut di hadapan Tuhan saat kerapuhan, saat kelemahan, bahkan seakan kita berada di titik terendah dalam hidup. Bertelut di hadapan Tuhan saat kerapuhan, saat kelemahan, dan saat kita berada dalam titik terendah dalam kehidupan kita. Untuk apa yang disebut pergumulan, untuk apa yang disebut tantangan, kadang yang lebih banyak muncul di hati masing-masing kita adalah titik kelelahan hati. Dan ketika itu dialami oleh satu pribadi, ia tidak dapat bisa membagikannya dengan orang lain. Ia merasakannya dan gumul yang teramat sangat. Bagaimana ia kemudian bertelut di bawah kaki Tuhan untuk terus memahami dan mengakui semua penyertaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan. Sungguh di dalam seluruh musim hidup tidak akan pernah berubah. Kalau kita baca perikop Mazmur 40, ini bahagian yang boleh kita lihat kekuatan dan keberanian yang boleh dialami oleh Daud ketika orang di sekelilingnya menjadi ragu akan keberaniannya, akan kekuatannya. Tapi Tuhan yang telah memilih dan memanggilnya menjadi pribadi yang akan teguh dan kuat, serta pribadi yang diurapinya sungguh tidak akan pernah meninggalkan. Kita baca kisahnya, ia bergerak maju di hadapan satu pribadi yang sangat kuat, yang oleh begitu banyak tentara-tentara Israel menjadi sangat takut. Namun Daud dengan kekuatan Tuhan, ia maju dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai, Allah Israel akan menopang, dan sungguh ia dapat mengalahkan kekuatan satu tentara Palestina yang digoyah. Ia satu pribadi yang diizinkan Tuhan untuk melihat bagaimana hidup keluarganya di waktu ke depan, sehingga ia berkata, siapakah aku ini Tuhan,
hamba-Mu ini, sehingga Engkau membuat hal yang demikian istimewa, memperlihatkan kepadanya tentang masa depan anak dan cucunya. Dan ia satu-satunya pribadi yang disampaikan dalam Alkitab yang diizinkan Tuhan untuk memiliki dan merasakan keadaan itu. Hal yang berikut kita lihat kepada Daud, ia memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Dan tatkala kita membaca Mazmur 23, ia menyebut Allah itu sebagai gembalanya, gembala yang setia, dan kemudian domba yang setia pun ia nyatakan untuk dirinya. Demikian beberapa hal kita tahu tentang Daud. Tetapi apakah karena kekuatan, karena pengurapan, karena semua yang terbaik yang ia miliki, ia tidak mengalami pergumulan? Kalau kita baca Mazmur 40, adalah rangkaian doa dari satu pribadi yang istimewa, yakni Daud. Dia berkata dalam perikop itu, di saat ini pijakan kakinya tidak kuat, seperti ia berdiri di lumpur rawa. Sekali salah bergerak, hilang kesabaran, ragu pada kuasa Tuhan, maka ia bisa tertelan oleh pergumulan kehidupan yang dialaminya. Ia bisa tidak berdaya untuk beban, ia bisa menjadi rapuh di hadapan Tuhan. Dan di titik tersulit itu, ia menempuh satu langkah yang tepat, berseru kepada Tuhan. Tidak asal berseru, tetapi sungguh membawa seluruh kehidupannya untuk tetap ada di hadapan Tuhan. Di tengah begitu banyak hal yang diandalkan dalam hidupnya, ia adalah seorang raja yang punya kekuatan, kekayaan, nama baik, kedudukan. Namun jiwanya tetap tertuju hanya kepada Allah yang menolongnya. Karena itu dalam perikop yang kita baca, dia berkata, aku menantikan Tuhan, agar Tuhan menoleh kepadaku, agar Tuhan mendengar teriakku minta tolong, agar Tuhan benar ada di dalam titik lemah kehidupan. Dan Allah yang begitu dekat hanya sejauh doa, sungguh mengangkat dia dari tekanan kehidupan, sungguh meletakkan pijakan yang kuat di kakinya di bukit batu, memberi nyanyian baru, mengikat seluruh kasih dan setia Tuhan yang tak berkesudahan yang sudah ia lalui di dalam kehidupannya. Demikian Tuhan memulihkan Daud di tengah pergumulan hidupnya, dan ia terus menaikkan rasa hormat kepada Tuhan. Tersebut di dalam pembacaan kita. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam lubuk hatiku. Ya duka orang pola korapu masusan deteinan, bahwa di dalam tekanan kehidupan, pergumulan kehidupan yang sementara dialami, tentu selalu digumuli bersama dengan Tuhan. Dirangkai satu doa supaya Tuhan senantiasa memberkati. Bahkan terkhusus hari ini, lantu sarak mantari matamu tulah dipogau. Ini menjadi bahagian yang menyatukan keluarga, rumpun handai tolan, untuk melihat bahwa ini satu cara yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kekuatannya. Melakukan kehendak Tuhan untuk saling menopang dalam tindakan dan doa. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah supaya berkat-berkatnya terarah ke tempat ini. Pada akhirnya kita percaya segala yang baik menurut ukuran Tuhan pasti akan diberkatinya. Maka Tuhan akan menyertai seluruh kegiatan di pelataran di tempat ini, dan kita mengaminkan penyertaan Tuhan itu sungguh tidak akan pernah berubah. Dan pada akhirnya keluarga akan memahami hari berat pasti akan terlewati. Jaminan kepada setiap orang percaya yang berserah kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terberkati seluruh kegiatan pada hari ini. Kita membangunnya bukan dasar kekuatan kita, tetapi sungguh hanya di dalam Tuhan. Terpujilah Allah. Amin. Amin. Mari kita mengangkat pujian Ku ingin selalu dekat padamu, PKJ 258. Ku ingin selalu dekat padamu.
Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seteru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari kita berdoa. Kami bertelut di bawah kaki-Mu Tuhan. Tidak formalitas ibadah kami hari ini, tetapi sungguh tempat kami menyapa Engkau sebagai Allah yang senantiasa memberkati, merancang dan meneguhkan kehidupan kami. Jikalau berulang-ulang di tempat ini nama-Mu dipermuliakan, itu menjadi satu yang tanda kelihatan padamu Tuhan, bahwa melewati lembah kekelaman dalam kedukaan ini, kami terus mencari Tuhan. Mohon pengasihan kemurahan Tuhan, dan firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kami bahwa kesetiaan pertolongan-Mu tidak akan pernah berubah di sepanjang kehidupan. Karena itu kami selalu akan berserah kepadamu, supaya pijakan kami tepat hanya kepada Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menopang kami, terkhusus keluarga kekasih di tempat ini. Tuhan yang akan selalu memberi kesehatan, kekuatan dan hikmat-Mu, supaya melalui berbagai kegiatan sehubungan dengan pemakaman kekasih hati, Tuhan yang senantiasa menganugerahkan yang terbaik. Hari ini Tuhan kami bawa ke dalam tangan kasih Tuhan, untuk sarak mentari mata-Mu yang akan dilalui. Berkati Tuhan keluarga, Tuhan anugerahkan kekuatan dan hikmat. Seluruh handai tolan rumpun yang akan hadir di tempat ini juga Tuhan berkati. Tuhan jaga dari manapun mereka, Tuhan berkati supaya boleh tiba dengan penuh selamat di sini. Penyatuan kasih untuk saling menopang dan menghibur menjadi hal yang boleh nyata. Bapa, dari permulaan sampai nanti selesai seluruh rangkaian acara hari ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan seluruh kegiatan-kegiatan sampai kepada pemakaman Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati majelis gereja yang menata pelayanan, Tuhan anugerahkan kekuatan dan hikmat. Berkati Pak Kondokan, pemerintah jemaat, biarlah menyatu dengan baik di tempat ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa kekasih, ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita mengangkat pujian janji yang manis kau tak kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kepada semua yang terkasih, mari tenang, mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Satu pujian syukur kita, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Demikian ibadah kita, Tuhan dimuliakan. Oke, baik. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pemirsa. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2026. Kita masih di suasana Natal 2025. Kami saat ini di Tongkonan Batukianak, Saran Malimbung, Kabupaten Toraja Utara, dalam rangkaian acara prosesi adat Pemakaman atau upacara adat Rambu Solo almarhumah Hardianti Arung atau Mama Alea, yang hari ini memasuki kegiatan Mak Totongkan atau penerimaan tamu. Ya, jadi hari ini akan berlangsung prosesi adat Mak Totongkon atau menerima tamu atau penerimaan tamu. Jadi hari ini sudah diawali dengan kegiatan ibadah penghiburan dan telah selesai dilaksanakan. Untuk selanjutnya kita memasuki rangkaian kegiatan Mak Totongkon atau menerima tamu. Oke, baik, kita persiapkan dulu sesuatu ini. Segala kerbau-kerbau tanda sudah lagi di halaman ini yang akan dipandu oleh Ambe yang Presiden Batukianak ini, guys. Ardi betul sakit di mana? Di Sadan Malimbung. Kasihkan bela-bela ini. Geser kembali yang masih doa teh. Pertama misalnya. Ya tuh di surasan nalari sangkin adalah, sabe. Balamayukan itu. Iya, tasir kana namin lapo. Sangkin nani teh tunggu kalau pakai pakondikon di itu ulang na. Dia dipulu alai bang juga. Yang pertama saya bang ni ngam. Iya tuh cuma itu kita nggak ada ini sampai itu. Yan na yate pudo tabi mo marami pagkuan ni dari sangkit lang sa basirut tak ako. Den rakatu to ba ini patondokan tabi. Ini kapan? Tugas ini. Dari mana, Om? Dari Makassar. Ako pati tabi satu ba na makada pakidolo. Pala pula ko patondokan ni tu to ba ini hindi pa no lakyan. Den tugas level. Oke, baik. Weh, Kampo Batukianak grup. Ini apa dah pakai yang udah kita.
Adeka. Lihat malah silasin na. Kasir ka na lang ngamu tu. Iyo. Sangking kondi. Oh balian to yo tar kapang to ke balian jar de puro biasa. Malakot tabi na labo patondokan ya pinya. Tua bayi ni, kita bayi ni kalian ni. Teman-teman eduka. Cek. Oke dipantau dulu guys, ditutup dulu. Kita membawa mantap pemirsa hari ini di Tongkonan Batukianak dalam rangkaian upacara pemakaman almarhumah Hardianti Arung atau Mama Alia di Tongkonan Batukianak, Kecamatan Saadan Malimbung, Kabupaten Arung. Jadi ini adalah Tobalu atau suami dari ibu almarhumah Hardianti Arung atau Makanya saya tidak pernah Mama Alia. harus diarahkan begini satu karena mentingkan dirinya masing-masing. Dia urus dirinya bagaimana saya begini, tapi dia nggak pentingkan bagaimana. Selamat pagi Pak Presiden Batukianak. Jadi sama ini pembuka dari tabi lagu keluarga yang tolong apaan nih? Tak bisa tamahaman kita anak dulu tuh. Oh, iya le. Jadi tutole pa, dia kunci keluarga nabi dia ini sangkilan. Terpon atau dong. Kalau ia tolong ya. Naya telan tabe bisa raga besawa amo balian lan mesa abonga Iya le, yang mewakili. yang natasya na lamina mo tupudo palan ni mesa kiano atau iya bang malatu pesulatan lu ya cukup kutole pa iya todong ada yang patamay donga patamay gawin donga ya mo. Jadi bisa duka ya daya polo ala katu na ndoloanan keluarga tama kiano kita lanjur ni saya tu dong tabe bisa makirin to rampota na ndoloanan ni tama ten mi mana pa joy salian Perlahan komadoloan na dia mutu penjemput lan terong. jadi ya tete dongolan usahakan na bro to ya te talu te pada yang abang kami boko na dem patorampo mi baik kama karena nama tuh to asalan sabara aku min kampai dolo Diangkai palele. Ya merah besar. Ana bayo. Diangkai kita bayo. Ya toto sound system lamai yang pasangnya anu lamai to. Nga pasangan na. Talang lamai mo to hindi to. Le. Bang ni kaya ano tama ba lalo na si Toro na lalanan dia pertama na kapatid dia parang ayam cukup pain dia telan na ano dia telan atau ke dia tu wala ni talang atau ke dia telan to share ka naman kan son yang penting kalan do kami to yang penting kalan do kami do kami lamida karam do talang yo halo
Nah ya teh balian ya teh pudu, apa di belakang sana. Iya toh? Itu balian tanpa ada ya teh pudu. Oh iya, ya to tedong dong anu kontong ni. Ibe proses 150 kemorile. Jadi tabe kutole pato kendaraan baik keluar dari Domi Palu ada karam di parkiran tolang terutama ya to ambulans dan yang lain kalau masih ada parkiran di atas di situ parkir di pelaku masih ini tuh talu lan utole apa kuka dakaran minan nada ko pakirin dito ramputan mi paalalanan ni tama salah susi to pajomain mo ko lang terong talu kyan mo ako pakirin to tama mi luwanan ni tama kailan yun kasi to Sama ya teh ini punya. Informasikan tahu susi te ya mi de siapa lanjamai jam bila ko te ni tali mi pen palan ni tedong bantokan ni pattu nesa mi pasiano ilako mi te ulang mi nisang kini di siara kaulang yan na tayo de mga mitodolog yan jadi mobil Innova warna hitam dekat dengan ambulans mungkin digeser dulu karena menghalangi. Jadi Innova warna hitam tapi digeser menghalangi juga. Pengunjuan, dari ke pengunjuan Yuli. Pengunjuan dipanggil. Pengunjuan dipanggil. Jadi diinformasikan tapi memang perang itu Pak Tondokan. Jadi diinformasikan dia tuh tama dulu Pak Tondokan. Jadi napalay gabung mau tuh Pak Tondokan. Khususnya Pak Tondokan ini itu tampan Kalimbuang, Tangge, Sangkombong. Jadi laminya itu tuh siap-siap nasang, Sangkombong, Tangge, Kalimbuang, Tampan domai, Tampan. Jadi yang dulu tama tuh. Ini namin daftar dong kan kami. Jadi segera mendaftar. Ada bahasa daftar. Harus ini apa bawa dari Palu. Ah itu. Apa tidak bisa goreng makan betul ini. Jadi itu kebakaran atau apa Tondokan? Nah siap-siap mau. Kemudian Pak Tondokan sambali mai keluarga lahir sambali mai. Nah siap-siap tuh Pak Tondokannya tuh mai. Hei, selamat pagi. Sudah kami ke sarapan? Sudah. Oh. Kalau ini sudah kami minum susu ini yang kecilnya? Belum minum susu. Tak apa. Lem. Baik. Ngawal lah muda ko te berarti tik.
Ya pala namang iru susu. Pi kami suruh bikin kan kami susu. Iyo. Pi mo kami. Iyo, pi ng susu dulu. Iya. Tadi ku pengaruh itu sih dok, mengenai itu belam posomai. Ni ko manike na pitamban ni gora tongkon dako na kota itu sangan kulan salami sama kaya yang karcis. Minta tolong to bai lam posomai jalan karcis. Alana sa ni karcis ko topos. Usang susi to. Dako manini ko kuno. Nambawa na abay na kaya sangan ko na sa abu gora tongkon. Jadi ya coba itu masa kami alana ni karcis. Dia ko semua apa nonton. Oke, baik. Kita Ya to metam batok kepala. kepala. Kebatan apa kada sanganna. Ya, masalah pajak kita tidak tahu, dia yang ngurus. Iya to ambulans sola den ino paina laporan yo tentara kumana papinde tabe. Oke, baik. Lanjut ya. Minta tolong lagu sopir ambulans na geser dia mo. Jadi gutole-tole pa yung bila siang batong lokas ang gombong tangge nalibuang nampan Anonim suling kan ya. Oke, kita jeda dulu pemirsa. Kita akan kembali sesaat lagi.